Halo teman ngopi, balik lagi denganku Ahyar Film. Kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul Lady Macbeth yang rilis tahun 2016. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tentunya jangan lupa ngopi agar hidup kita tenang. Oke, langsung saja. Di awal film diperlihatkan sebuah acara pernikahan gadis bangsawan berusia 18 tahun bernama Catherine dengan seorang laki-laki bangsawan berusia 40 tahun bernama Alexander. Setelah acara pernikahan, Alexander membawa Catherine ke rumah ayahnya yang bernama Boris. Di rumah ini banyak sekali peraturan yang diatur oleh Boris mertuanya ini. Catherine tak boleh keluar rumah jika tak ada keperluan. Dia juga gak boleh berbicara dengan sembarang orang dan bahkan tak boleh tidur sebelum suaminya pulang kerja. Di kamar Catherine ini gak pernah disentuh oleh Alexander. Alexander hanya menyuruh Catherine melepas baju dan meminta menghadap tembok. Lalu Alexander hanya memainkan timunnya saja, tak mau memasukkan ke gawang. Catherine pun mulai jenuh dengan kehidupan barunya ini. Dia hanya bisa ngobrol dengan pelayannya yang bernama Anna. Suatu hari Alexander pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Karena suaminya akan pergi, Boris mengingatkan Catherine untuk tidak macam-macam. Tidak boleh keluar rumah jika tidak ada keperluan. Boris pun pergi dengan Alexander. Catherine pun nurut sama omongan mertuanya itu dan hanya keluar untuk pergi gereja setiap hari Minggu. Tak lama Catherine pun bosan. Dia akhirnya pergi keluar rumah untuk cari suasana baru di kebun kapas milik Boris mertuanya itu yang sangat luas. Di pagi hari, Anna tak melayani Catherine seperti biasanya. Catherine pun heran. Catherine pun mulai keliling mencari Anna dan ternyata Anna dibully, digantung seperti timbangan beras oleh pekerja-pekerjanya Boris. Catherine pun marah melihat hal itu dan memerintahkan orang-orang melepaskan Anna. Setelah dilepaskan, Anna lalu pergi dan Catherine bertanya ke salah satu pekerjanya, berapakah berat badan Catherine? Lalu salah satu pekerja langsung menggendong Catherine dengan paksa untuk menimbangnya. Catherine pun kaget dengan perlakuan gak sopan dari bawahannya suaminya itu. Catherine pun pergi dengan rasa marah. Sesampai di rumah, Catherine bertanya ke Anna, siapakah pekerja yang gak sopan itu? Anna pun menjawab dia adalah pekerja baru yang bernama Sebastian. Sejak saat itu Catherine jadi kepikiran ke Sebastian. Dia merasa kalau Sebastian itu berbeda dengan suaminya. Keesokan hari, Catherine sengaja pergi ke kebun kapas agar bisa bertemu dengan Sebastian lagi, dan harapan Catherine dikabulkan. Di sana dia bertemu dengan Sebastian. Sebastian berusaha mengajaknya mengobrol, tapi Catherine masih sok jual mahal dan cuek sama Sebastian. Di malam harinya ada seorang yang mengetuk pintu kamar Catherine. Ternyata orang itu adalah Sebastian. Catherine mencoba agar Sebastian gak masuk ke kamarnya, tapi akhirnya Sebastian pun berhasil masuk ke kamarnya, ke kamar Catherine. Sebastian menggoda Catherine dengan mengatakan jika dia akan menemani Catherine malam ini. Awalnya Catherine terus menolak, tapi setelah mendapat serangan dari Sebastian, Catherine pun meladeni permainan Sebastian. Akhirnya mereka pun melakukan saling tempel-tempelan. Pertama kalinya bagi Catherine. Pagi hari Anna curiga dengan Catherine karena dia tidur tanpa menggunakan busana. Tapi Anna tak mau ambil pusing dengan hal itu. Sejak hadirnya Sebastian di hidupnya, Catherine menjadi ceria. Dia selalu melakukan kenikmatan dengan Sebastian kapanpun dia mau. Bahkan Catherine udah tak pernah pergi ke gereja lagi. Suatu hari pendeta di gereja datang berkunjung dan bertanya kenapa Catherine gak pernah ke gereja. Ternyata pendeta itu dapat laporan dari Anna dan itu membuat Catherine kesal. Di malam hari, Anna melihat Sebastian masuk ke rumah secara diam-diam. Lalu Anna mengikutinya dan ternyata Anna melihat Sebastian dan Catherine sedang melakukan tempel-tempelan.
Singkat cerita, akhirnya Boris mertua Catherine pulang. Boris bertanya kabar Alexander kepada Catherine, tapi Catherine dengan santai dan tak sopan bilang kalau dia gak tahu kabar suaminya. Boris pun sangat jengkel dengan sikap Catherine. Dan waktu makan malam, Boris lagi-lagi kesal karena wine mahalnya sudah habis. Catherine bilang jika Anna menghabiskan wine itu. Boris yang marah menghukum Anna dengan menyuruhnya merangkak layaknya hewan. Sebenarnya Catherine lah yang menghabiskan wine itu. Dia menuduh Anna sebagai balas dendam karena udah bilang ke pendeta. Singkat cerita, Boris mengetahui perselingkuhannya Catherine dan Sebastian. Boris pun menghubung cambuk Sebastian berkali-kali dan mengurungnya di kandang. Catherine meminta agar Boris membebaskan Sebastian, tapi Boris malah marah dan menampar Catherine. Di pagi hari, saat sedang sarapan, Catherine mencoba meminta agar Boris membebaskan Sebastian. Boris marah hingga melemparkan piring, lalu Boris membawa sarapannya ke ruangan. Catherine lalu mengganjal pintu ruangan itu agar Boris gak bisa keluar. Kemudian Catherine minta Anna untuk makan bersamanya. Lalu, di dalam ruangan terdengar suara Boris yang kesakitan. Ternyata minumannya Boris sudah dicampur racun oleh Catherine menggunakan jamur yang dicari Anna. Anna ingin menolong Boris tapi dilarang oleh Catherine. Setelah memastikan bahwa Boris telah tiada, Catherine menyuruh Anna untuk memanggil dokter. Dan Catherine mengambil kunci dari Boris untuk membebaskan Sebastian. Setelah diperiksa, dokter menyimpulkan jika Boris meninggal akibat penyakit lambung. Jadinya tidak terbukti menaruh racun di minuman Boris. Anna menjadi shock melihat hal itu, sampai-sampai Anna menjadi bisu. Lalu Catherine mendapat surat dari Alexander dan bilang kalau dia gak bisa pulang untuk pemakaman ayahnya. Alexander meminta agar Catherine yang mengurus semuanya, dan sejak hari itu Catherine mulai berani membawa Sebastian masuk ke rumah. Status sosialnya Sebastian pun berubah dari seorang tukang kebun menjadi juragan. Di malam hari, ketika selesai olahraga malam, Catherine menyadari kedatangan suaminya. Catherine menyuruh Sebastian untuk segera bersembunyi. Ketika Alexander masuk ke kamar, dia heran kenapa ada 2 bantal di ranjangnya, dan Alexander juga menemukan ikat pinggang pria di kamarnya. Catherine beralasan jika dia menemukan ikat pinggang itu di kebun, dan 2 bantal itu sengaja disiapkan jika Alexander tiba-tiba datang. Kemudian Catherine membuatkan teh, dan ketika sedang minum teh, Alexander bilang jika dia udah tahu hubungan gelapnya. Karena udah ketahuan, Catherine pun menarik Sebastian di tempat persembunyiannya dan melakukan olahraga malam dengan Sebastian di depan Alexander. Alexander melihat itu menjadi marah, lalu menyerang Catherine dan Sebastian. Tak lama Catherine lalu memukulinya hingga Alexander tewas. Sebastian sangat kaget melihat kekejaman Catherine. Mereka lalu menguburkan jasadnya di tengah hutan. Singkat cerita, Catherine didatangi oleh seorang wanita bernama Agnes. Agnes ini membawa anak kecil yang merupakan cucunya yang bernama Teddy. Teddy ini adalah anak kandung Alexander. Jadi selama keluar kota, Alexander ini menjalin hubungan gelap dengan anaknya Agnes. Karena Alexander sudah meninggal, semua warisan Alexander akan jatuh ke Teddy. Agnes bahkan membawa surat wasiat yang ditulis dan ditandatangani oleh Alexander sendiri. Jadi mulai sekarang Teddy dan Agnes akan tinggal di sana sampai Teddy berumur 18 tahun layak menerima warisan. Akhirnya dengan terpaksa Catherine mengizinkan Agnes dan Teddy untuk tinggal di sana. Hal inilah membuat Sebastian mulai gelisah karena hadirnya Agnes dan Teddy. Mereka tidak bebas sesuka hati lagi melakukan olahraga malam. Sementara itu, Catherine mulai dekat dengan Teddy. Catherine bahkan sering membawa Teddy berjalan-jalan ke ladang. Tak lama Catherine menemui Sebastian, tapi Sebastian malah mengusirnya. Sebastian bilang ke Catherine kalau mereka gak akan pernah bisa bersama selama Teddy masih ada di rumah itu. Singkat cerita, Catherine melihat Sebastian dan pas-pasan dengan Teddy yang ingin mengajak main Catherine, tapi Catherine menolak.
Teddy terus memaksa hingga akhirnya Catherine kesal dan mendorong Teddy hingga jatuh. Teddy pun menangis dan berlari entah kemana. Semua orang kebingungan mencari Teddy, termasuk Sebastian. Akhirnya Sebastian menemukan Teddy yang sedang di tepi air terjun. Lalu Sebastian membawa Teddy kembali ke rumah. Agnes yang melihat cucunya dipegang oleh orang asing menjadi marah dan mengusir Sebastian. Catherine nampak tidak suka melihat Sebastian dibetak-betak seperti itu. Dia lalu pergi menyusul Sebastian. Ternyata Sebastian mau pergi entah kemana. Dia sakit hati telah dihina seperti itu. Catherine mencoba menenangkan dan meyakinkan Sebastian jika semua ini akan segera berakhir. Kemudian Catherine kembali ke rumah dan menyuruh Agnes buat tidur, biar dia yang jagain Teddy. Setelah Agnes tidur, Catherine menyuruh Sebastian untuk masuk. Catherine lalu menutup kepala Teddy menggunakan bantal, dan Sebastian memegang kakinya. Tak lama Teddy pun meninggal karena kehabisan nafas. Sebastian menyesal dengan apa yang udah dia lakukan. Catherine lalu menenangkan Sebastian dan menyuruhnya pergi. Di hutan, Sebastian terus menyesali perbuatannya. Lalu di rumah, Catherine beralasan jika dia sempat tertidur ketika menjaga Teddy, dan setelah bangun Teddy udah gak bernyawa. Hasil autopsi menunjukkan jika ada bekas memar di wajah Teddy. Kemungkinan seseorang telah membekapnya. Polisi pun mencurigai Catherine. Catherine lalu bilang ke polisi jika bekas memar itu kemungkinan karena terjatuh di sungai, dan polisi pun mulai percaya dengan kesaksian Catherine. Tak lama Sebastian datang dan mengakui semuanya, mulai dari kematian Boris, Alexander hingga Teddy. Catherine nampak kecewa dengan yang dilakukan oleh Sebastian. Lalu Catherine balik menuduh Sebastian. Catherine bilang jika Sebastianlah yang telah membunuh Teddy dengan motif sakit hati karena Agnes telah menghinanya. Begitu pula dengan Boris dan Alexander, Sebastian dan Anna yang membunuh mereka. Anna yang bisu tidak bisa memberikan pembelaan apapun. Polisi akhirnya lebih mempercayai perkataan Catherine karena dia adalah seorang bangsawan. Akhirnya Sebastian dan Anna dijatuhi hukuman mati, sedangkan Catherine tetap tinggal di rumah itu seorang diri sepanjang hidupnya. Dan film pun selesai. Oke, begitulah alur cerita film Lady Macbeth. Sekian dari akhir film. Sampai jumpa ke alur film selanjutnya. Salam ngopi.